ini belum menunjukkan gejala. Dan apabila pada simpul kedua ini tidak diatasi dengan baik, maka tubuh akan menunjukkan respon tanda dan gejala. Dan tanda gejala ini, maka keluarlah dampak dari permasalahan itu. Jadi 4 simpul ini. Nah, kalau kita masukkan ke 5 faktor risiko yang sebagaimana kita kaji di atas sebagai faktor risiko terjadi penceraian, maka pada simpul keterpaparan itu ada tiga variabel yang menyebabkan terjadinya permasalahan ini. Sebagai keterpaparan, apabila tiga faktor ini akan terjadi menumpuk, maka terjadilah permasalahan yang akan tidak diinginkan. Yaitu pertama adalah terjadinya keadaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, keluarga berkualitas yang senantiasa dirahmati Allah, diberkahi Allah SWT. Channel ini adalah channel edukasi keluarga dalam rangka wujudkan keluarga yang berkualitas. Sahabatku, ayah bunda, siang hari ini kita akan membahas tentang menganalisis wujudkan keluarga yang tentram, keluarga yang harmonis, keluarga yang sakinah mawaddah, dan anak keturunan yang soleh dan soleha. Sahabatku ayah bunda, buktinya angka perceraian di Indonesia masih sangat tinggi. Bahkan di level Asia Tenggara kita berada ranking pertama tertinggi. Dan kalau kita dikecilkan lagi, 5 itu 1 atau 2 yang perceraian. Tinggi kan sahabatku? Jadi 5 pasangan itu terdapat 1 atau natural history of disease atau perjalanan alamiah suatu penyakit atau masalah, itu ada 4 simpul sahabatku ayah bunda. Jadi simpul pertama, tubuh permasalahan ekonomi ini ditambah dengan penumpukan yang kedua. Masalah yang kedua yaitu perselingkuhan. Nah, dengan ada kekurangan ekonomi mulai terjadi sikap dan perilaku ini tidak stabil. Nah, ini menunjukkan suatu variabel-variabel yang menumpuk faktor risiko ini akan menimbulkan perubahan patologis di dalam tubuh kita, memicu permasalahan. Perselisihan ini akan terjadi lebih menumpuk dan lebih tajam lagi, maka terjadilah tanda dan gejalanya yaitu KDRT. Tuntas oleh pasangan itu. Selalu pertama, keluarga selalu menuntut. Istri menuntut, suami menuntut. Jadi menuntut ini membuat terjadi perselisihan karena tuntutan tidak akan terpenuhi dengan baik. Penuntutan yang terlalu berlebihan, maka jadi istri tidak boleh terlalu menuntut. Standar yang sesuai dengan kebutuhan. Jangan mengada-ngada, pesan online, pesan ini, sehingga kecokan itu mesti terjadi dalam keluarga, tapi tidak akan menjurus permasalahan yang mendalam. Yang kedua, jangan tamak. Jadi istri dan suami tidak boleh tamak. Kalau seandainya ada pening mobil tahan mengkredit, bahkan di leasing, nah ini jadi permasalahan. Jadi ini memicu ketamakan tadi. Ketiga adalah keterampilan menggunakan metode sabar. Keluarga-keluarga yang terjadi mengerem kebutuhan nafsu kita sebagai tuntutan-tuntutan yang tinggi, dia akan direm menjadi tuntutan yang rasional. Sikap yang tamak akan direm menjadi sikap yang baik, sikap yang tawadu. Nah ini dengan bersyukur, karena akan mengerem emosi yang kita tinggi, dia akan direm. Tekanan-tekanan kita terlalu tinggi, dia akan direm, semuanya akan turun karena bersyukur. Karena kesyukuran itu adalah mendapatkan hormon-hormon ketenangan, hormon-hormon kebahagiaan, hormon dopamin, hormon serotonin, hormon endorfin, itu akan diproduksi oleh otak.
Karena bersyukur. Oleh karena orang bersyukur biasanya tidak akan terjadi hal yang tidak yang kita lalui ini pada akhirnya akan mendapat suatu kemenangan, suatu kenikmatan, suatu kebahagiaan. Tapi prosesnya memang panjang demikian. Ini sahabatku yang muda, 5 hal inilah yang bisa kita yang utuh, keluarga yang kita damai, keluarga idaman, atau keluarga sakinah mawaddah. Sahabatku ayah bunda, tidak tamak, mampu dan cerdas menerapkan kesabaran dan bersikap syukur untuk menenteramkan, menenangkan jiwa kita dan ikhlas menerima apa adanya. Insya Allah keluarga kita akan terwujudlah keluarga yang harmonis, keluarga yang rukun raharja, keluarga sakinah mawaddah warahmah, atau keluarga idaman. Saya Muhammad Nizar dari Arjuna 1